Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kembali lagi di POVA Podcast Fatia. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fatia Lifatunisa Al-Ghazali dengan NIM 2313400185 dari Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, kelas BKI 6E. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai presentasi dan jenis-jenis pembicaraan di dalam publik. Ini adalah materi dari MK Public Speaking yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI. Oke, perkenalannya udah selesai, kita lanjut ke materi. Oke, di sini tuh saya mau cosplay jadi bapaknya dulu. Kan bapaknya itu nungguin kelas E duduk, terus anak-anaknya udah pada kumpul, terus bapaknya absensi dulu. Absensinya udah semuanya di absen, terus bapaknya kayak manggil 3 orang buat praktek public speaking. Semuanya udah selesai, bapaknya terus ngejelasin materi. Oke, di sini ada materi mengenai presentasi dan jenis pembicaraan publik. Yang pertama itu ada pengertian pembicara privat dan publik. Coba kita mulai dari hal sederhana dulu. Kayak berbicara itu ada 2 jenis. Yang pertama itu ada ranah privat. Misalnya kayak ngobrol sama keluarga atau teman dekat. Kita juga harus dekat sama orang tua, kayak ayah, ibu, apalagi kalau anak perempuan harus dekat sama ayahnya. Kan cinta pertama anak perempuan itu kan ayahnya. Kalau kita sering ngobrol sama orang tua, kita juga public speakingnya akan lancar. Terus kita juga harus deket sama adik-adik kita. Ini mah boro-boro kayak ngobrol, ngomong juga jarang gitu. Ketemu juga pas makan, itu juga kayak cuman sebentar doang, itu jangan ya. Kita harus deket sama adik-adik juga. Terus kita juga harus sering ngobrol sama temen gitu tuh. Kita harus deket sama temen kita. Terus yang kedua itu ada yang namanya ranah publik. Berbicara di depan umum, depan banyak orang kayak kelas, seminar dan lain-lain. Kita juga harus kayak ngeberaniin ngomong di depan orang banyak. Kalau misalnya kita dikasih kesempatan jadi pemateri gitu tuh, kita harus ambil kesempatan itu. Kita harus lawan malunya, oke? Di sini juga ada perbedaannya, kayak orangnya lebih banyak dan beragam, situasinya kayak lebih formal. Di sini juga ada tujuan tertentunya, tapi jangan salah, latihan dari ngobrol sehari-hari itu juga justru jadi dasar untuk berani berbicara di depan umum. Di sini juga ada prinsip dasar komunikasi dalam presentasi. Kalau kalian mau presentasi yang bagus, ada prinsip penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu tahu isi materi, paham apa yang mau disampaikan. Tujuan jelasnya itu mau menginformasikan, mempengaruhi, atau mengajak. Yang selanjutnya itu ada kenali audiens, kayak mahasiswa, umum, atau profesional. Cara penyampaian itu harus jelas, singkat, dan sesuai kondisi. Hindari hambatan, kayak misalnya grogi, terlalu banyak info, atau alat bermasalah. Target tercapainya itu audiens harus paham. Guna media dengan baik, seperti PowerPoint, tapi jangan berlebihan. Selanjutnya ada pembicaraan publik. Dalam dunia komunikasi ada beberapa jenis pembicaraan publik yang perlu kalian tahu. Yang pertama itu ada impromptu, kayak berbicara dadakan tanpa persiapan.
Yang kedua itu ada presentasi, kayak misalnya sudah direncanakan, kayak udah matang. Terus kayak moderator mengatur jalan diskusinya. Pidato menyampaikan pesan yang tertentu. MC atau disebut Master of Ceremony membacakan susunan acara. Terus wawancara, tanya jawab antara narasumber dan pewawancara. Setiap jenis ini punya peran dan teknik yang berbeda. Selanjutnya ada fokus ke presentasi. Sekarang kita fokus ke presentasi. Presentasi adalah kegiatan namanya menjelaskan membahas atau menyampaikan ide kepada audiens. Kayak ciri-cirinya bersifat formal, sudah direncanakan, ada tujuannya. Biasanya ada sesi tanya jawab. Terus selanjutnya ada resep sukses presentasi. Menurut Charles Bonar Sirait ada 3 kunci utama. Yang pertama itu ada research, lakukan riset materi. Yang kedua ada rehearsi, latihan sebelum tampil. Terus yang selanjutnya ada relax, jangan terlalu tegang. Karena kalau kalian sudah siap, rasanya percaya diri itu akan muncul sendiri. Hambatan dalam presentasi. Kenapa banyak orang takut presentasi? Biasanya karena belum siap, takut salah, berpikir yang negatif, takut tidak memenuhi harapan audiens. Tapi ingat, rasa takut itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita mengendalikannya. Oke, materinya udah selesai. Di sini saya juga mau ngasih pencerahan nih, ini dari bapaknya ya. Kemajuan karir Anda dalam perusahaan kayak bekerja hampir tidak ada kaitannya dengan keahlian yang Anda miliki, tapi kemampuan komunikasi dan presentasilah yang akan menentukan karir Anda di masa yang akan datang. Ini dari esainya Roger Townsend. Oke, sampai sini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye-bye.